Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Farmakognosi Dasar. Alhamdulillah hari ini kita bisa sampai pada pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik sampai selesai. Oke, Ananda semuanya, silakan isi daftar absensi Ananda di Google Classroom, karena itu sebagai bukti kehadiran Ananda semua dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu akan sampaikan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini, yaitu memahami farmakognosi dan tanaman obat, serta mengidentifikasi tanaman simplisia berdasarkan manfaat dan zat berkhasiat. Apa sih tujuan pembelajaran dari mata pelajaran hari ini? Dengan menyimak dan berdiskusi, diharapkan siswa dapat menyebutkan definisi farmakognosi. Kemudian siswa diharapkan juga dapat mengetahui sejarah perkembangan farmakognosi, dan siswa dapat membaca huruf Latin tanaman setelah mengamati tata cara penulisannya. Baik, Anda semuanya. Berikutnya adalah definisi farmakognosi. Nah, apa sih sebenarnya farmakognosi itu? Farmakognosi itu berasal dari bahasa Latin farmakon dan gnosis. Farmakon sendiri artinya obat dan gnosis artinya pengetahuan. Jadi farmakognosi adalah pengetahuan tentang obat. Nah, obat yang digunakan di sini berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga beberapa mineral yang memiliki khasiat sebagai obat. Bagaimana sejarah perkembangan farmakognosi? Perkembangan farmakognosi dimulai dari tahun 2500 sebelum Masehi. Ini dapat dilihat dengan adanya lempeng tanah liat yang ditemukan di Assyria. Di situ tertulis adanya penggunaan dari kulit delima, opium, adas manis, madu, ragi, dan minyak jarak. Kemudian tahun 1446 sebelum Masehi, Hippocrates telah mengenal kayu manis, hiosyamin, kelembak, gom Arab, dan bunga kantil. Tahun 1737, Linnaeus menulis buku General Plantarum. Kemudian mulai diperkenalkanlah farmakognosi modern oleh Martius. Sampai sekarang di abad 20, perkembangan farmakognosi terus-menerus terjadi. Penemuan-penemuan obat-obatan baru yang berasal dari tanaman, hewan maupun mineral terus diupayakan. Perkembangan obat modern dari tanaman obat. Obat modern yang ada hari ini juga tidak lepas dari adanya kontribusi dari tanaman obat. Nah, tanaman obat yang memiliki kontribusi terhadap terbentuknya obat modern adalah contohnya tanaman kina yang menghasilkan zat aktif kinin yang berfungsi sebagai obat malaria. Kemudian ada morfin yang berfungsi sebagai analgetik yang berasal dari tanaman Papaver somniferum. Kemudian ada digoxin yang berasal dari tanaman Digitalis purpurea. Atropin berasal dari tanaman Atropa belladon. Kafein atau berasal dari tanaman Coffea arabica atau kopi. Kemudian ada ephedrin yang berasal dari tanaman Ephedra sinica dan ergometrin yang berasal dari Claviceps purpurea. Nah, di dalam pelajaran farmakognosi, kita akan menjumpai beberapa istilah. Istilah yang pertama adalah obat asli. Kalau dikatakan obat asli, ini adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia yang terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Istilah berikutnya adalah obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, atau mineral. Sediaan galnik atau campuran bahan-bahan tersebut secara tradisional digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Istilah berikutnya adalah fitofarmaka. Kalau obat tradisional digunakan berdasarkan pengalaman, maka fitofarmaka itu adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinik dan uji klinik, sehingga bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Istilah berikutnya adalah simplisia. Simplisia adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain, dia adalah berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia terdiri dari 3 jenis, yaitu Simplisia nabati
Ini yang berasal dari tanaman, bisa berasal dari daun, herba, bunga atau plos, kortek, radik, akar, buah, biji. Ada juga yang berasal dari getahnya. Sedangkan simplicia hewan adalah simplicia yang berasal dari hewan utuh atau bagian hewan atau zat-zat yang dihasilkan oleh hewan dan berupa zat kimia murni. Contohnya hormon, enzim, dan tulang. Sedangkan simplicia pelikan adalah simplicia yang berasal dari mineral. Contohnya kaolin yang selama ini kita gunakan sebagai obat diare. Nah, dalam dunia tumbuhan kita mengenal istilah nama Latin tanaman. Nah, penulisan nama Latin tanaman itu ditulis berdasarkan tata nama dengan memenuhi ketentuan-ketentuan. Yang pertama, dia harus terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Contohnya, Kinkona succirubra. Nama genusnya adalah Kinkona, sedangkan nama spesiesnya adalah succirubra. Pada huruf pertama selalu diawali oleh huruf kapital atau huruf besar. Nih seperti ini, Kinkona succirubra. Kinkona, C-nya huruf besar. Kemudian huruf keduanya diawali oleh huruf kecil, S pada succirubra. Kemudian dia harus dicetak miring atau diberi garis bawah. Dapat diikuti dengan singkatan nama ahli botani. Contohnya nama Latin dari tanaman padi, yaitu Origia sativa, L. L ini adalah nama ahli botaninya. Kemudian nama Latin tanaman tak boleh lebih dari dua kata. Jika lebih, maka kata kedua dan ketiga harus dihubungkan dengan tanda strip seperti ini. Contohnya ini, nama Latin dari bunga kembang sepatu, Hibiscus rosa sinensis. Nah, di sini kalian lihat tanda stripnya, penghubung antara penulisan antara rosa dan sinensis. Selain tata nama Latin, di dunia tumbuhan juga ada yang namanya tata nama simplicia. Tata nama simplicia ini ada 3 variasi. Yang pertama terdiri dari genus dan nama bagian tanaman. Contohnya, Kinkonae kortek. Kinkonae adalah nama genus. Kortek adalah nama bagian tanamannya. Kemudian Zingiberries rhizoma atau rimpang jahe. Zingiberries adalah genusnya, Rhizomae adalah nama bagian tanamannya. Kemudian tata nama simplicia berikutnya adalah terdiri dari petunjuk spesies plus nama bagian tanaman. Contohnya, Belladonna herba. Belladonna herba berasal dari tanaman yang memiliki nama Latin Atropa belladon. Atropa adalah nama genusnya, sedangkan Belladonna adalah nama spesiesnya. Herba adalah nama bagian tanamannya. Berikutnya adalah tata nama yang berdasarkan genus, petunjuk spesies, dan nama bagian tanaman. Contohnya pada tanaman buah cabai ini, Capsicum frutescentis fructus. Nah, ini contohnya yang Ibu lampirkan dalam PowerPoint ini. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya, ini adalah tanaman kumis kucing dengan nama latinnya Orthosiphonis stamineus. Bagian yang digunakan apa untuk pengobatan? Nah, biasanya digunakan adalah bagian daun. Jadi, nama simplicianya adalah diambil dari nama genusnya, Orthosiphonis, dan bagian yang digunakan adalah daun. Daun itu nama latinnya adalah Folium. Jadi, nama simplicianya adalah Orthosiphonis folium. Nah, di Indonesia kita mengenalnya dengan nama daun kumis kucing. Nah, slide berikutnya ini adalah contoh beberapa tanaman yang bermanfaat atau yang digunakan sebagai obat-obatan. Ini ada daun saga, diambil daunnya, kemudian kunyit, diambil rimpangnya, kemudian ada kulit kina, lada hitam bijinya, dan bunga mawar yang diambil bunganya. Nah, demikianlah materi Ibu hari ini. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menugaskan kepada kalian untuk melihat contoh 5 tanaman obat yang ada di sekitar rumah. Coba kalian amati.
Bisakah kalian menyebutkan nama latinnya, nama simplicia, dan bagian tanaman apa yang biasanya digunakan sebagai obat? Nah, kalau kalian bisa melakukannya ini, berarti kalian sudah mengerti terhadap materi yang disampaikan hari ini. Bila ada hal-hal yang tidak mengerti dari materi ini, silakan kalian bertanya di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp-nya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.